Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa awanih wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di sore hari ini. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita, dan hari ini adalah hari pertama di bulan mulia, bulan yang diberkahi, bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada petang hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal saleh kita di bulan Ramadan ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengkaji salah satu kitab yang ditulis oleh para ulama, dan dalam hal ini judul dari kitab ini adalah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Al-Usul Ats-Tsalatsah, atau bisa juga kita katakan salah satu usul, yang artinya 3 landasan pokok. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini adalah pelajaran dasar dalam bidang akidah, ya. Dan yang dimaksud dengan al-usul ats-tsalatsah atau 3 landasan pokok dalam kitab ini adalah yang pertama ma'rifatullah. Ma'rifatullah maksudnya adalah mengenal Allah. Yang kedua, ma'rifatu nabiyyihi alaihi salatu wassalam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah ma'rifatuddin, mengenal agama Islam ini. Ini 3 hal pokok yang tentunya harus kita pahami bersama, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama ini. Inilah sebenarnya nanti 3 hal yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam barzah, atau nanti ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah kemudian masuk ke dalam kubur. Maka ketika kita masuk ke dalam kubur, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya, yaitu Munkar dan Nakir, untuk bertanya kepada ahli kubur, bertanya kepada penghuni kubur tentang 3 hal yang tadi kita sudah sebutkan. Pertanyaan malaikat inilah yang disebut dengan fitnah kubur, ya, sebagaimana disebutkan ya di dalam hadis-hadis yang sahih, ya, di antaranya diriwayatkan oleh sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya bersabda tentang perjalanan seseorang yang meninggal dunia ya di alam barzakh. Ya, apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Ya, lantas ya, atau kemudian ruh orang yang meninggal tadi ketika dia masuk ke dalam kubur dikembalikan ke jasadnya. Fayatihi malakani. Kemudian 2 malaikat mendatanginya. Di dalam riwayat yang lain, ya, misalnya disebutkan atahu malakani aswadani azraqani. Ya, si mayit didatangi oleh 2 malaikat yang hitam lagi biru. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yuqalu li ahadihima, salah seorang dari malaikat itu disebut dengan al-munkar. Walil akhar, dan yang lainnya disebut dengan nakir.
Inilah kemudian menjadi dalil bahwa nanti ketika kita masuk ke dalam kubur, kemudian datanglah dua malaikat yang sifatnya disebutkan di dalam hadis ini, aswadani azraqani, yaitu malaikat yang hitam dan biru gelap. Artinya sangat menakutkan, ya. Dan malaikat ini dinamakan di dalam hadis ini Al-Munkar dan Nakir. Kalau kita misalnya melihat di dalam riwayat-riwayat yang lain tentang apa yang terjadi pada mayit ketika akan dikuburkan, ya, kita bisa melihat dalam riwayat ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini bersabda, "Idza wudi'al janazah," apabila jenazah itu diletakkan, ya, wahtamalahar rijal ala anakihim, kemudian jenazah tadi dibawa oleh orang-orang di atas pundak mereka. Ya. Fa in kanat salihatan, jika jenazah ini adalah jenazah yang soleh, ya, orang yang soleh, ya, qalat, maka jenazah ini akan berkata, qaddimuni, segerakanlah aku. Ya. Jadi ketika jenazah ini diangkut oleh orang untuk dibawa ke pekuburan, ya, jenazah ini akan berteriak. Ketika jenazah ini adalah orang yang soleh, orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada nabinya, maka jenazah ini akan berteriak dengan perkataan qaddimuni. Ya, qaddimuni artinya segerakanlah aku. Ya, artinya si jenazah ingin cepat-cepat masuk ke dalam kubur. Wa in kana ghairu salihah, dan jika jenazah ini termasuk orang-orang yang tidak baik, ya, tidak saleh, ketika di dunia banyak melakukan dosa, kemaksiatan, kezaliman, ya, maka si jenazah akan berteriak, qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha. Ya. Maka jenazah ini akan mengatakan, celaka, kemana mereka akan membawa jenazah ini. Ya. Jadi dua-duanya, baik yang soleh maupun yang tidak soleh, itu akan berteriak ketika dibawa ke perkuburan. Bedanya teriakan jenazah yang soleh, artinya orang yang pada masa hidupnya adalah termasuk orang-orang yang baik, yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka jeritannya atau teriakannya minta disegerakan masuk ke dalam kubur. Adapun jenazah yang tidak soleh tadi, jenazah yang banyak melakukan maksiat ya ketika masa hidupnya, maka dia akan berteriak, ya, celakalah, ya, kemana mereka akan membawa jenazah ini. Lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan, yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Ya, semua makhluk, ya, semua makhluk mendengar teriakan kedua jenazah ini tadi, baik jenazah yang soleh maupun yang ghairu soleh. Maka semua makhluk akan mendengar, ya, ketika dia diusung, diangkut untuk menuju ke pekuburan, ke pemakaman. Illal insan, kecuali manusia yang tidak mendengarnya. Ya. Walau sami'ahu sa'ika, seandainya manusia mendengar teriakan-teriakan jenazah tadi, maka niscaya mereka akan pingsan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa terjadi demikian? Karena sejatinya ruh, ya, orang yang saleh ingin cepat kembali ke jasadnya, ya, untuk mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Oleh karenanya, ya, di antara sunnahnya bagi kita yang masih hidup, ketika ada orang yang sudah meninggal dunia, maka kita bersegera untuk menguburkannya. Terlebih orang ini adalah orang yang kita anggap adalah orang yang saleh, orang yang baik selama masa hidupnya, maka kita disunnahkan untuk menyegerakan untuk menguburnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis, ya, yang sudah kita sebutkan tentang munkar dan nakir, ya, kita lihat bahwa, ya, sifat-sifat dari munkar dan nakir tadi adalah malaikat yang hitam lagi biru. Ini memiliki arti, ya, sesuatu yang menakutkan, ya, mengerikan dan tidak dikenal. Ya, maka disebut lagi sifat-sifatnya ini dengan sifat yang hitam dan lagi biru. Nah, setelah itu, ya, kedua malaikat, ya,
yang tadi sudah kita sebutkan munkar dan nakir, ya, mendudukkan jenazah ini tadi, mendudukkan si mayit, ya, dan bertanya kepada si mayit tentang 3 hal. Ya. Apa kata malaikat kepada si mayit? Marrabbuk, siapa Tuhanmu? Ya, itu pertanyaan pertama. Lalu kemudian pertanyaan kedua, man nabiyyuk, siapa nabimu? Dan pertanyaan ketiga, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal tadi tentang al-usul as-salasah ini, tentang 3 landasan pokok ini, pertanyaan terakhir adalah madinuk, apa agamamu? Ya. Maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia adalah orang yang istiqamah, ya, dengan keimanannya, ya, di dunia, ya, maka dia akan menjawabnya dengan mudah. Sebagaimana, ya, disebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fayujlisanihi fayaqulani lahu marrabbuka. Ya, malaikat mendudukkan si mayit, si jenazah tadi, kemudian malaikat, ya, 2 malaikat ini tadi kemudian bertanya kepada si mayit, kepada si jenazah, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqul rabbi Allah. Maka si mayit yang beriman, yang istiqamah dengan keimanannya ini kemudian menjawab, Tuhanku adalah Allah. Fayakulani, kemudian, ya, malaikat, 2 malaikat tadi bertanya lagi, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, maka si mayit menjawab, diniyal Islam, ya, agamaku adalah Islam, ya. Fayakulani, ya, lahu, kemudian yang ketiga kalinya 2 malaikat ini bertanya lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'isa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Maksudnya siapa nabi yang diutus, ya, kepada kalian ini? Fayaqul, maka orang yang beriman tadi, yang istiqamah dengan keimanannya akan menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang mendustakan agama ini, orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan mampu menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut. Sebagaimana disebutkan juga oleh Nabi SAW tentang keadaan orang-orang kafir, orang-orang munafik ketika ditanya oleh 2 malaikat, ya, fayujlisanihi fayakulani lahu. 2 malaikat tadi sama seperti yang memperlakukan jenazah atau mayit yang beriman tadi, ia dudukkan si mayit tadi, kemudian, ya, dia ditanya, marrabbuka, fayakul, ha. Si mayit ketika ditanya siapa Tuhanmu, maka dia menjawab ha, menunjukkan rasa ketakutannya, ya. La adri, kata si jenazah yang kafir, ya, ini tadi kemudian mengatakan aku tidak tahu. Fayakulani lahu ma dinuk, kemudian sama dengan pertanyaan orang yang beriman tadi, ya, apa agamamu? Ya, fayakul, sama seperti tadi jawabannya, ya, la adri, ya, menunjukkan rasa ketakutannya, ya, kata Nabi SAW dengan ungkapan-ungkapan seperti itu, ya, kemudian dia mengatakan la adri, aku tidak tahu sama sekali. Kafayakulani lahu ma hadzal rajul alladzi bu'isa fikum, kemudian ditanyakan lagi kepada si mayit yang kafir, si mayit yang munafik ini, yang banyak melakukan kemaksiatan ini, ya, dengan pertanyaan yang sama kepada orang yang beriman tadi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Yes, jawabannya tetap sama, ya, la adri, aku tidak tahu. Inilah 2 jawaban yang disampaikan oleh 2 orang yang berbeda. Satunya beriman kepada Allah, kemudian dia istiqamah di jalan Allah, dan satunya lagi orang yang kufur kepada Allah, ya, orang-orang yang munafik. Orang-orang kafir atau munafik, ya, tidak akan mampu, ya, untuk memberikan jawaban dari pertanyaan kedua malaikat tersebut. Mengapa? Karena pertanyaan-pertanyaan ini, ya, untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur itu bukan berkaitan dengan hafalan, ya, akan tetapi berkaitan dengan iman dan amal saleh. Ini yang perlu kita
perhatikan yang terpenting agar kita tidak terlena dalam kehidupan dunia ini. Bahwa nanti ketika kita ditanya di dalam kubur, itu bukan karena kita hafal dengan jawabannya, tetapi karena benar-benar berdasarkan keimanan dan amal soleh yang pernah kita lakukan, yang kita kerjakan di dunia. Jika seseorang memiliki keimanan, maka dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, surah Ibrahim ayat 27, ya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan, mengokohkan, menguatkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, baik ketika di dunia, yaitu pada saat dia sakaratul maut. Kalimat apa itu? Kalimat yang dikokohkan itu adalah kalimat tauhid. Ya. Ketika sakaratul maut, mereka bisa mengucapkan kalimat tauhid. Inilah yang disebut dengan al-qaul as-sabit, perkataan yang kokoh, perkataan yang tetap. Bagi orang-orang yang beriman, ketika datang sakaratul maut, ketika ajal menjemput mereka, maka Allah akan tetap berikan kekuatan bagi dia, kemudahan bagi dia untuk tetap, ya, bertauhid, ya, untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhiru kalamihi la ilaha illallah. Ya, ucapan terakhirnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka mengucapkan kata-kata yang baik sebelum meninggal dunia, ya. Dan kata-kata ini terus akan berlanjut sampai nanti dia di akhirat, ya. Di antaranya, ya, ketika mereka ditanya di alam barzah oleh malaikat, ya. Maka dengan mudah mereka, ya, orang-orang yang beriman tadi akan menjawab, ya, Tuhanku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad, dan agamaku adalah Islam. Orang-orang kafir, ya, atau orang-orang yang munafik yang masih hidup, ya, sampai sekarang, ya, ini bukti, ya, bukti bahwa kalimat ini bukan, atau jawaban dari pertanyaan malaikat ini bukan hafalan. Apa buktinya? Ya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik ketika masih hidup sampai sekarang ini, ketika dia ditanya tentang siapa Tuhan orang-orang Islam, maka pasti dia akan menjawab. Ya, mereka tahu bahwa Tuhannya orang Islam disebut dengan Allah. Ya. Jika ditanyakan kepada mereka siapa nabinya orang Islam, mereka pasti tahu dan menjawab, ya, bahwa nabinya orang-orang Islam adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika ditanya kepada mereka apa agama mereka, agama-agama orang Islam ini, maka dengan mudah mereka menjawab agama mereka adalah Islam. Ya. Akan tetapi jika sudah berada di alam barzah, maka mereka dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dibuat lupa sehingga dia tidak bisa mengetahui lagi apa yang sudah mereka ketahui ketika di dunia. Ya, dan ketika masuk ke dalam kubur, jawaban mereka la adri, aku tidak tahu. Dan seperti itulah yang akan terjadi, ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah, ya, perkara yang sangat mengenaskan, ya, bagi orang-orang kafir. Ketika dia dunia dia tahu, tapi ketika masuk ke dalam kubur justru Allah melupakan apa yang mereka ketahui di dunia. Karena tadi mereka, ya, masuk ke dalam kubur dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat, ya, itu bukan berdasarkan pada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika mereka ditanya, ya, mereka merasa pernah tahu, ya. Mereka merasa pernah mengingat, ya, pertanyaan-pertanyaan tadi, tetapi, ya, tidak ingat dan tidak mampu untuk dijawab, ya. Karena berbeda antara alam dunia dengan alam barzah. Alam barzah, alam yang belum kita datangi, belum kita jumpai, kecuali bagi orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka sangat tahu, sangat paham, ya, dengan apa yang terjadi di akhirat ketika sudah masuk ke dalam kubur. Ya, sahabat mulia Ali bin Abi Thalib ini pernah mendatangi pekuburan, pemakaman. Dan
ketika beliau datang ke pekuburan itu, ke pemakaman itu, beliau kemudian berseru kepada penghuni kubur. Maksud berseru kepada penghuni kubur bukan berarti ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ingin berdialog, ngobrol dengan si mayit yang ada di dalam kubur. Tetapi ya beliau hanya ingin menasehati diri beliau sendiri dan juga untuk menasehati orang-orang yang bersama beliau pada saat itu. Apa kata Ali bin Abi Thalib kepada penghuni kubur? Ya ahlal kubur, wahai penghuni kubur, ammal azwaj faqad nukihat. Adapun berita tentang istri-istri kalian ya saat ini ya mereka sudah dinikahi. Wa amad diyar faqad sukinat. Adapun berita tentang rumah-rumah kalian saat ini sudah ditempati, sudah ditinggali oleh orang lain. Wa amma al-amwal faqad kusimat. Adapun harta-harta yang kalian tinggalkan saat ini beritanya sudah diberikan, dibagikan kepada orang lain. Hadza khabaru ma indana. Ini adalah berita ya dari kami untuk kalian. Fama khabaru ma indakum. Apa berita kalian untuk kami? Maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menoleh kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau pada saat itu. Lalu kemudian beliau mengatakan, amma innahum law takallamu laqalu khairaz zadit taqwa. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya mereka bisa berbicara pada saat ini, niscaya mereka akan mengatakan sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu kata Ali bin Abi Thalib tentang keadaan orang-orang yang sudah meninggal dunia, maka mereka akan merasakan bahwa sebenarnya bekal yang terbaik kita ya menuju akhirat itu adalah takwa. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya. Maka ya orang-orang yang beriman ya membekali dirinya semasa hidupnya dengan takwa ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur atau di alam barzah. Jadi inti pembahasan kita adalah tentang 3 landasan pokok utama, di mana itulah pertanyaan yang nanti akan ditanyakan oleh malaikat ya ketika kita sudah berada di alam barzah. Artinya apa yang kita pelajari ini dengan 3 hal ini sangat penting untuk kita pahami dengan benar ya. Kita pahami sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan memahami bagaimana ya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengenal siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri di dalam hadis-hadis beliau. Dan kita akan mengenal, memahami ya kembali tentang agama kita ini, tentang Islam ini sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan juga di dalam Al-Quran dan sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini pertanyaan-pertanyaan yang penting, maka nanti di akhirat di alam barzah ya ada istilah-istilah syariat ya. Istilah-istilah syariat ya yang berkaitan dengan alam barzah. Yang pertama namanya fitnatul qabri ya, yaitu ujian di dalam kubur atau sering kita sebut dengan fitnah kubur. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah azabun au naimul qabri, azab atau nikmat kubur. Ya. Kalau pertanyaan dalam kubur yang ditanyakan oleh malaikat tadi, itulah yang disebut dengan fitnatul kubur atau ujian kubur. Adapun azab kubur atau nikmat kubur adalah siapa yang sudah bisa menjawab pertanyaan malaikat tadi. Jika dia beriman, istiqamah dengan keimanannya, kemudian dia dimudahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tadi, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang munafik yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Masing-masing dari kita
tidak akan bisa lari ya dari pertanyaan ini. Karena akan ditanya dengan 3 pertanyaan tersebut pada saat permulaan kita berada di alam barzah. Ya, ada beberapa orang yang tidak ditanya menurut para ulama. Ya, ada beberapa orang yang tidak ditanya oleh malaikat. Ya, sebagaimana ya disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah para nabi, ya, para siddiqin. Siddiqin ini adalah orang-orang yang benar dalam keimanannya, ya, yang jujur dengan keimanannya. Yang ketiga adalah orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian dia mendapatkan syahadah, ya, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun, ya, secara umum ya kita dapat pahami dari hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tadi bahwa malaikat itu pasti akan menanyakan kepada kita semua tentang 3 perkara ini. Inilah ya sekilas ya tujuan ya atau maksud dari pembahasan usul as-salasah, ya 3 landasan pokok ini. Jadi di hari pertama ini kita baru menyebutkan dulu tentang tujuan dari kita mempelajari kitab ini, ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal tadi, ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan ya di pertemuan berikutnya kepada bahasan atau pembahasan-pembahasan pokok dari 3 hal yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah terlebih dahulu, baru nanti kita lanjutkan dengan pembahasan tentang ma'rifatu nabiyyihi, ya, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, pembahasan yang ketiga, kita akan sampai pada ma'rifatuddin, mengenal agama Allah ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.